Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tutorial instalasi Linux Ubuntu Server menggunakan VirtualBox sebagai bagian dari tugas mata kuliah sistem operasi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelum memulai proses instalasi, pastikan bahwa VirtualBox dan file ISO Ubuntu Server sudah tersedia. Nah, pertama-tama saya membuka aplikasi VirtualBox, lalu klik New, untuk membuat mesin virtual yang baru. Saya beri nama kelompok 1 dan menentukan lokasi penyimpanan dengan membuat folder baru pada drive C. Sini saya sudah menyiapkannya dengan nama kelompok 1. Pada bagian ISO image, saya memilih file Ubuntu Server yang sebelumnya sudah saya unduh. Untuk pengaturan sistem operasi dengan tipe Linux dan versi 64 bit. Selanjutnya, pada bagian unattended install, saya mengisikan username dan password. Username-nya di sini saya masukkan kelompok 1 dan password-nya menyesuaikan kebutuhan ya. Lanjut pada pengaturan hardware, base memory kita atur menjadi 4096 MB dengan 2 prosesor. Dan pada hard disk, kita atur menjadi 100 GB. Setelah semua pengaturan selesai, saya klik Finish untuk membuat mesin virtual baru. Terakhir, saya akan mengatur network adapter-nya. Dari NAT menjadi bridge adapter, agar Ubuntu Server dapat diakses dari perangkat lain dalam jaringan yang sama dengan laptop. Sekarang kita akan memulai virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan fitur unattended install dari VirtualBox. Saya klik nama mesin virtualnya, lalu klik tombol start untuk menyalakan. Setelah virtual machine menyala, sistem akan otomatis memboot ke ISO Ubuntu Server dan langsung menjalankan proses instalasi tanpa kita perlu memilih bahasa, zona waktu, atau konfigurasi manual lainnya. Semua pengaturan seperti username, password, dan nama komputer sudah kita isi sebelumnya saat membuat virtual machine. Ini adalah keuntungan utama dari unattended install. Instalasi berjalan otomatis dan lebih cepat. Di tahap ini, sistem sedang menginstal Linux kernel dan modul-modul penting lainnya. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit tergantung spesifikasi komputer atau resource VM yang digunakan. Jadi, pastikan kamu tidak mematikan virtual machine selama proses ini berlangsung. Nah, setelah instalasi selesai, kamu akan melihat pesan untuk merestart sistem. Jika kamu menggunakan unattended install penuh, maka VirtualBox akan otomatis mengeluarkan ISO dan langsung mereboot virtual machine tanpa perlu intervensi. Setelah sistem selesai reboot, kita akan masuk ke tampilan login dari Ubuntu Server. Di sini, masukkan username dan password yang telah kita tetapkan sebelumnya saat membuat virtual machine dengan unattended install. Setelah berhasil login ke Ubuntu Server, langkah pertama kita adalah memastikan sistem kita dalam kondisi paling baru. Jalankan perintah Nah, ini untuk memperbarui daftar paket dari repositori.
Lalu lanjutkan dengan untuk memperbarui semua paket yang sudah terinstall ke versi terbaru. Langkah ini sangat disarankan untuk mencegah konflik dependensi dan menjaga stabilitas sistem. Setelah itu, kita bisa menginstal layanan web server Apache dengan perintah tunggu hingga proses instalasi selesai. Apache sekarang sudah terpasang di server kita. Setelah instalasi selesai, kita cek apakah Apache berhasil berjalan, maka kita menjalankan perintah Sekarang kita tes apakah server bisa diakses dari browser, maka kita mengetikkan IPA untuk melihat alamat IP server. Lalu kita buka IP tersebut di browser. Halaman Apache Default muncul, artinya server berhasil diakses dari jaringan lokal. Untuk menjaga keamanan server, kita mengaktifkan firewall menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall. Pertama, kita izinkan layanan Apache agar bisa diakses melalui HTTP dan HTTPS dengan perintah Setelah itu, kita aktifkan firewall dengan sekarang server hanya menerima koneksi dari port yang kita izinkan. Setelah web server Apache berjalan dan firewall diaktifkan, sekarang kita akan membuat halaman website sederhana untuk kelompok kami. Pertama, buat directory khusus untuk kelompok 1 di dalam folder web Apache. Dengan perintah kemudian buka file index.html menggunakan editor Nano. Untuk melihat hasilnya, kita buka browser di komputer dan masukkan alamat IP server diikuti dengan nama folder kelompok 1. Halaman berhasil tampil dan menampilkan pesan sambutan serta daftar anggota kelompok. Maka website kita telah berhasil dijalankan langsung dari Ubuntu server menggunakan Apache. Setelah website berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah melakukan monitoring, yaitu memantau kondisi server dan aktivitas pengguna yang mengakses web. Hal ini penting untuk memastikan server berjalan dengan lancar dan tidak terjadi error yang terlihat. Pertama, kita bisa memantau kinerja sistem menggunakan tool bernama HTOP. Jika belum terpasang, kita bisa install dulu dengan perintah. Setelah itu, jalankan HTOP. Di dalam HTOP, kita bisa melihat informasi real-time seperti penggunaan CPU, RAM, proses yang sedang berjalan, dan beban sistem. Ini sangat membantu jika suatu saat server terasa lambat atau tiba-tiba tidak responsif. Selain performa sistem, kita juga bisa memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari server menggunakan IFTOP. Karena saya juga belum punya, maka saya akan menginstal terlebih dahulu. Kemudian masukkan. Nah, di dalam IFTOP, kita bisa melihat IP mana saja yang sedang terhubung ke server, berapa besar data yang mereka akses, dan kemana arah koneksinya. Fitur ini berguna untuk mendeteksi jika ada trafik mencurigakan atau aktivitas berlebihan.
Terakhir, kita bisa mengecek log aktivitas web server untuk melihat semua permintaan dan error yang terjadi dengan memasukkan perintah. Perintah ini akan menampilkan log akses secara langsung, artinya setiap kali seseorang membuka halaman web kita akan muncul di sini. Kita juga bisa melihat log error jika ada kesalahan konfigurasi, file tidak ditemukan, maupun permission bermasalah. Kemudian, kita bisa menjalankan perintah melalui kedua file log ini. Kita bisa mengetahui apakah server kita bekerja dengan baik atau perlu diperbaiki. Dalam proyek ini, kami tidak mengaktifkan fitur SSL atau HTTPS karena server berjalan secara lokal di VirtualBox tanpa koneksi internet dan tanpa domain publik. Sertifikat SSL biasanya digunakan pada web server yang diakses dari internet agar koneksi lebih aman dan terenkripsi. Karena proyek ini hanya menampilkan halaman statis untuk pembelajaran lokal, penggunaan HTTP saja sudah mencukupi. Namun, jika server ini dipasang secara online dan menggunakan domain, maka SSL bisa ditambahkan menggunakan Let's Encrypt dan tool checkboard. Dengan menggunakan HTOP, IFTOP, dan membaca log dari Apache, kita bisa memantau performa server dan memastikan semua layanan berjalan dengan baik. Monitoring seperti ini adalah bagian penting dalam mengelola server, baik secara lokal maupun di lingkungan produksi. Setelah server berjalan, bisa saja terjadi beberapa masalah yang menyebabkan website tidak bisa diakses atau menampilkan error. Di tahap ini, kita akan membahas beberapa masalah umum dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, jika kamu membuka halaman IP server di browser tapi halaman tidak muncul, kemungkinan besar Apache belum berjalan. Kita bisa mengeceknya dengan perintah jika statusnya tidak menunjukkan aktif atau running, kamu bisa memulai ulang Apache dengan kalau browser justru menunggu lama dan akhirnya gagal mengakses, maka periksa apakah firewall server mengizinkan koneksi ke port 80, menggunakan perintah. Pastikan port Apache full sudah ada di daftar allow. Kalau belum, jalankan. Misalnya muncul error 403, artinya akses ditolak. Biasanya karena permission folder tidak benar. Pastikan folder dan file di var www.html kelompok 1 bisa dibaca oleh server dengan perintah. Untuk error 500, penyebabnya bisa dari kesalahan dalam struktur HTML atau konfigurasi Apache. Dan cek kesalahan secara detail di file log dengan mengecek status Apache, aturan firewall, dan membaca file log, kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan masalah dan memperbaikinya lebih cepat. Troubleshooting adalah keterampilan penting dalam mengelola server, karena tidak semua masalah langsung terlihat di layar. Dengan ini, kami telah berhasil membangun web server di Linux menggunakan Apache, mulai dari instalasi, konfigurasi, hingga testing dan monitoring. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.